apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Enam anak pang ditangkap polisi karena kedapatan membawa 13 bal ganja kering siap edar. Warga Kota Medan menyambut kedatangan Laif maskot Piala Dunia 2022. Kita awali informasi pertama, hujan deras yang mengguyur Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah pada Jumat pekan kemarin sempat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Meski air sudah surut, banjir dan tanah longsor membuat desa Sigambo-Gambo terisolir beberapa jam karena sejumlah akses jalan tertutup material longsor dan pohon tumbang. Jumat pekan kemarin hujan deras mengguyur Tapanuli Tengah hingga menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Barus, Desa Sigambo-Gambo. Tak hanya itu, hujan deras juga menyebabkan pohon tumbang hingga menutup badan jalan. Peristiwa ini membuat Desa Sigambo-Gambo sempat terisolir karena jalan antar kecamatan tidak bisa dilalui oleh kendaraan selama beberapa jam. Sedikitnya 256 kepala keluarga di Kecamatan Barus terdampak. Banjir yang terjadi begitu cepat membuat sebagian warga tidak bisa menyelamatkan barang berharga milik mereka. Lagi kumpul lah keluarga semua di rumah ini. Tiba-tiba orang jerit. Kami pun keluar. Kami tengok air jadi udah mulai naik ke atas. Kami pun langsung naik ke atas. Langsung tiba-tiba datang airnya. Ada berapa? Sabtu petang, banjir surut. Sisa lumpur tebal terlihat di sejumlah jalan dan permukiman warga. Warga bergotong royong membersihkan material lumpur, sedang pemerintah mengerahkan sejumlah alat berat untuk membantu proses evakuasi material longsor. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyiapkan 2 tenda pengungsian untuk menampung warga yang terdampak banjir, berikut mendirikan dapur umum serta pos pengobatan. Yang kita sediakan logistik seperti dapur umum, makanan berupa sembako. Oke. Untuk berapa hari, tergantung situasi Pak. Oke. Saat ini warga diimbau selalu waspada terhadap bencana banjir dan longsor, mengingat curah hujan di wilayah Tapanuli Tengah masih tinggi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Bencana banjir yang melanda Kabupaten Langkat mulai surut. Dari 5 kecamatan yang terdampak banjir, hingga Jumat pagi hanya 2 kecamatan yang terendam banjir, yaitu Kecamatan Hinai dan Kecamatan Tanjung Pura. Akibat bencana banjir, kini warga mulai mengeluhkan pemasukan penghasilan karena kehilangan mata pencarian. Ketinggian banjir di Kabupaten Langkat mulai surut. Dari 3 kecamatan di Kabupaten Langkat, hanya 2 kecamatan yang terendam banjir, yaitu Kecamatan Hinai dan Kecamatan Tanjung Pura hingga Jumat pagi, dengan ketinggian air mulai 10 hingga 40 cm. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Langkat, masih seribuan rumah warga yang hingga kini terendam banjir, dengan jumlah 383 kepala keluarga di Kecamatan Tanjung Pura dan 497 kepala keluarga di Kecamatan Hinai. Seperti di Desa Lestari, Kecamatan Hinai, masyarakat yang sebelumnya pasrah dengan bencana banjir kini mulai membersihkan rumah mereka. Tak sedikit dari mereka yang kehilangan mata pencaharian selama banjir, sehingga harus membongkar simpanan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kehidupan Gimana Bang? sehari-hari Untuk ya, kebutuhan sehari-hari Bang? ya masih ada lah, walaupun untuk makan ajanya beberapa hari ya cukup lah. Kemarin setelah itu ada datang bantuan. Bang, ini Bang udah dapat bantuan belum Bang dari pemerintah Bang? Dari pemerintah nggak tahu Pak, cuman yang ada kami dikasih beras setengah kilo, telur 2 biji, Indomie 1 Selama banjir? selama banjir. Meski ketinggian air masih berkisar 10 hingga 40 cm, hampir seluruh korban banjir sudah kembali ke rumah mereka untuk membersihkan rumah. Posko pengungsian dan klinik kesehatan darurat juga masih didirikan hingga banjir surut.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Bencana banjir di Kabupaten Langkat membuat puluhan warga, khususnya korban banjir di Kecamatan Tanjung Pura, mendatangi posko kesehatan dari Polres Langkat. Banyak warga mulai mengeluhkan menderita penyakit gatal-gatal dan asam lambung. Bertahan di situasi bencana banjir hingga Jumat lalu membuat puluhan pengungsi mulai mendatangi posko kesehatan Polres Langkat yang terletak di Dusun 4, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Dari kedatangan warga tersebut, banyak warga yang mengeluhkan penyakit asam lambung dan gatal-gatal pada kulit. Petugas kesehatan yang ada kemudian melakukan pemeriksaan kondisi warga korban banjir dan memberikan pengobatan kepada warga yang datang. Gatal, terus agak ngeri-ngeri. Gatal terus ngeri-ngeri. Nah, agak-agak demam. Karena kan dalam rumah berair. Ada lintah dalam rumah. Jadi Ini belum surut ini. Dalam dapur segini mesian. Jalan pun segini. Jadi Bu, ini Bu, Nah, ini sakitnya nih selama apa aja Bu? gatal. Selama banjir aja? Nah, selama banjir ini lah. Jadi selama banjir itu Kering. Nggak ada banjir kering. Ini ada banjir ini. Gatal. ini bergatal. Nah. Petugas Dokes Polres Langkat, Lisda Sari, membenarkan warga yang datang berobat banyak mengeluhkan penyakit gatal-gatal, sakit asam lambung, dan hipertensi. Di sini kebanyakan korban untuk bencana banjir ini terdapat penyakit yaitu gatal-gatal pada kulit, kemudian nyeri ulu hati atau asam lambung yang meningkat mungkin dikarenakan mungkin mereka masyarakat ini stres ya kan karena menghadapi situasi yang seperti ini, kemudian tensi pun jadi meningkat, jadi pusinglah keluhan mereka saat ini kebanyakan seperti itu. Jadi obat-obat yang disediakannya seperti apa? Obat apa aja nih? Obat yang kita standby kayak gitu seperti obat hipertensi, obat masuk angin, obat alergi kulit, yaitu seperti salep, itu kami siapkan. Kemudian obat asam lambung itu juga kami siapkan yang sifatnya emergensi pada saat ini. Posko kesehatan ini akan dilakukan secara berpindah-pindah, mengingat ada 2 kecamatan yang hingga kini masih terendam banjir dengan jarak tempuh yang lumayan jauh per desanya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Akses jalan desa Silomani, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun yang terputus akibat diterjang banjir dan longsor mulai dilakukan perbaikan. Warga berharap perbaikan jalan cepat selesai sehingga dapat segera dilintasi warga. Hujan selama sepekan membuat akses jalan antar desa, tepatnya di Desa Silomani, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun pada Rabu pekan lalu terputus akibat diterjang banjir dan longsor. Kini akses jalan Desa Silomanik yang berbatasan dengan lahan kebun PT PN 4 Kebun Bajambi mulai dilakukan perbaikan gorong-gorong dan tembok penahan teras rumah warga yang nyaris ambruk. Nggak bisa melintas. Bisa lewat, cuman ininya akses lewat jalan kemari. Oke. Berapa kampung yang dilewati jalan ini Bang, kira-kira? Tiga kampung. 3 kampung. Oke. Terus ini kan udah mau mengenai rumah warga nih. Pada saat kejadian itu airnya meluap atau gimana Bang awalnya ceritanya? Awalnya meluap lah Bang dari sini kan. Meluap dia. Terus itulah Bang tanah Nyeret semua. langsung ke sini? Nyeret semua, kincir semua lah tanah itu. Setelah jadinya longsor semua. Warga berharap pihak PT PN 4 Kebun Bajambi segera mempercepat perbaikan jalan akses desa mereka, karena hanya ada satu akses jalan menuju desa lain. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun.